Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Winsu dari KKNDR kelompok 4 dengan dosen pembimbing Eli Warnisyah ingin memberikan sedikit ilmu mengenai hubungan antara agama dan kesehatan mental di kala pandemi. Nah, di saat pandemi seperti sekarang ini, sangat memungkinkan untuk seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Banyak orang yang mengalami stres, bahkan depresi. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah dan kecemasan yang terlalu berlebih di masa pandemi ini. Misalnya saja, banyak orang yang mengalami penurunan gaji, PHK, pengurangan aktivitas di luar rumah, sehingga muncul gejala-gejala gangguan kesehatan mental pada orang-orang tersebut. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tips-tips hubungan gangguan kesehatan mental dan agama Islam menurut Al-Quran dan hadis. Sebelum masuk ke tipsnya, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan agama dan kesehatan mental. Agama sendiri merupakan sistem yang terintegrasi dan terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal yang suci. Sedangkan kesehatan mental merupakan tingkat kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa pada seseorang. Tips yang pertama yaitu selalu menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan kesehatan mental saling terkait dan berhubung satu sama lain. Nah, ada banyak cara di mana meningkatkan kesehatan fisik dapat membuat cemas atau stres kita berkurang. Salah satu contohnya adalah dengan mengontrol makanan yang kita konsumsi. Berikut beberapa ayat Quran yang menjelaskan hal tersebut. Jadi, makanlah makanan yang halal dan baik yang disediakan Allah untuk Anda, dan bersyukurlah atas karunia Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Lalu, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Tips yang kedua yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun emosi yang mengganggu hati seperti kecemasan, kecemburuan, stres, kemarahan, ketidakpuasan, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, ataupun sakit hati, mengingat Allah melalui zikir, doa, ataupun kontemplasi akan membantu meringankannya. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati akan mendapat ketenangan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Kita sebagai manusia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi setiap tugas ataupun masalah yang dihadapi dalam hidup. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan percayalah bahwa Allah akan menjaga kita. Ya Allah, aku mencari perlindungan di dalam Kamu dari kesedihan dan kesedihan, dari kelemahan dan dari kemalasan, dari kekikiran dan dari pengecut, dari diatasi oleh hutang dan dikuasai oleh laki-laki, yaitu orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat adalah dengan meminta bantuan. Kita tidak harus melalui kesulitan sendirian. Nah, kita dapat memberitahu keluarga ataupun teman-teman tentang apa yang kita alami dan meminta nasihat. Nah, jika kita tidak merasa dapat berbicara dengan mereka, maka berkonsultasilah dengan psikolog ataupun psikiater setempat untuk meredakan kecemasan dan meringankannya. Karena memang dengan setiap kesulitan ada kelegaan. Sungguh dengan setiap kesulitan ada kelegaan. Quran Surat At-Tin ayat 5-6. Yang terakhir adalah fokus pada aspek positif kehidupan. Nah, lebih baik fokuslah pada hal-hal positif dalam hidup sendiri. Janganlah berfokus pada apa yang tidak dimiliki dan merasa stres ataupun tidak puas ketika melihat orang yang lebih cemerlang ataupun lebih sempurna. Dan jika kamu menghitung rahmat Allah, tidak akan pernah bisa kamu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Nah, sebagai mahasiswa perlu bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Walaupun kadang tak dapat dihindari, penting untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Pergilah berkonsultasi ke ahlinya jika merasa tidak dapat mengatasinya sendiri. Dan ingat, tidak perlu malu jika berkonsultasi ke psikolog ataupun psikiater, karena semua orang dapat mengalami gangguan mental dan bukanlah merupakan sebuah aib. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and share ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.